Indonesia tak sekedar kaya akan budaya, namun memiliki banyak hasil bumi yang menakjubkan. Bahkan dahulu kala kekayaan bumi Nusantara menjadi bahan rebutan bangsa lain yang datang ke tanah pertiwi, yaitu aneka tanaman rimpang yang berkhasiat obat. Ingin tahu apa saja jenis rimpang mujarab tersebut? Ini dia informasinya. Pertama adalah jahe. Sensasi rasa hangat yang dikeluarkan oleh jenis rimpang ini sangat cocok digunakan dalam segala kebutuhan dan bisa diolah dalam jenis makanan atau minuman. Jahe memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri dan antioksidan untuk menangkal penyakit, mulai dari masuk angin, gangguan pencernaan hingga pernapasan. Selanjutnya adalah kencur. Kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid bumbu masak satu ini telah lama digunakan sebagai ramuan obat dan mudah kita temukan dalam bentuk sajian beras kencur yang dipercaya bisa meningkatkan nafsu makan anak, obat untuk masalah influenza, batuk hingga kanker lambung. Ketiga adalah lengkuas. Sehari-hari lengkuas hanya kita kenal sebagai penyedap rasa dan aroma masakan. Padahal tahukah Anda bila lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk mengurangi berbagai keluhan penyakit seperti rematik, meningkatkan kesehatan otak hingga menghilangkan keriput pada wajah. Mengandung vitamin A dan C, zat besi, serat dan karbohidrat serta antioksidan. Selanjutnya pasti sangat Anda kenal pemirsa, yaitu kunyit. Warnanya yang cantik dan terang membuat rimpang satu ini menjadi bumbu dapur primadona. Selain menambah rasa dan warna makanan, kunyit mengandung kurkuminoid yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan, antiseptik dan antibakteri. Bisa mengurangi masalah lambung, radang sendi, juga penawar luka kulit. Terakhir, masih satu famili dengan kunyit, yaitu temulawak yang dikenal oleh orang Sunda sebagai koneng gede dengan warna kuning terang. Kurkuma de Java ini memiliki kandungan utama kurkumin, protein, karbohidrat, dan mineral yang baik untuk mengobati masalah pencernaan, kanker, dan anti radang. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hidup Sehat. Tadi sudah melihat berbagai jenis rimpang, ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya temulawak. Yes, dan tadi kita udah bikin nih ya untuk mengatasi kolesterol, iya, ya kan? mana bentuknya? Sudah disaring Dokter Ekles ya. Tadi kan rame ya kalau misalnya pas lebaran biasanya yang hilaf-hilaf. Marilah kita kembali menyucikan diri gitu ya. Ini coba dilihat warnanya nih agak-agak sedikit kelam gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Manfaatnya tuh sangat-sangat luar biasa. Untuk kolesterol ya? Yes, betul sekali. Baunya agak bau-bau teh gitu ya dok ya? Iya, betul. Coba ya. Oke. Coba diseruput. Waduh, langsung kolesterolnya hilang. Gimana rasanya? Kolesterol langsung 120 ya dok? Belum ya? Tapi memang agak lumayan pahit-pahit ceria gitu dok. Pahit-pahit ceria. Boleh tambahin madu nggak sih dok? Boleh. Kalau yang tidak bermasalah dengan diabetes ya, boleh tambahin gula ya, gula merah atau gula low kalori atau glycemic index yang rendah, nggak masalah ya. Yes. Nah, selanjutnya nih tadi itu saya sempat bertanya nih, katanya kalau misalnya si temulawak ini memang kan bisa meningkatkan nafsu makan ya. Tapi kalau pada anak-anak gimana nih dok? Iya, betul sekali. Amankah untuk anak-anak? Fakta atau mitos tuh? Jadi fakta ya, aman untuk Oke. Karena memang ternyata sudah ada penelitiannya di sebuah universitas ya, bahwa temulawak ini diteliti pada anak-anak bahkan ya, jadi tidak hanya pada dewasa saja. Dan terbukti bisa meningkatkan nafsu makan dan juga bisa meningkatkan berat badan. Oke. Begitu, luar biasa ya. Luar biasa. Wow, luar Bahkan biasa. sudah uji klinis. Oke. Nah ini dok, berkaitan dengan fuksi hati nih. Katanya temulawak bisa meningkatkan atau mengobati gangguan fungsi hati. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, ini fakta. Karena lagi rame banget nih ya. Soal hati-hati ini ya. Penyakit baru ya yang amit-amit jangan sampai kita semua kena. Tapi gimana sebenarnya caranya nih dok meramunya gitu ya untuk kesehatan hati kita. Betul. Jadi temulawak memang sudah banyak penelitiannya di uji klinis juga.
bahwa ramuan ini bisa meningkatkan fungsi hati. Ya. Ya. Jadi sudah terbukti ampuh ya. Di sini ada temulawak ya. Jadi Terus kita adalah ramu gimana, dokter? Kita bikin infusa atau rebusan ya. Oke, Rebusan, jadi kayak berarti tadi ya? ini airnya Ya, betul. Boleh dinyalain dibantu ya, dulu Dokter nih Kompor kompornya, ya. ya. Kita bikin 400 mili ya, atau 400 mili air. Iya, Dan kemudian ini si temulawak dan kunyitnya dipotong-potong ya. ya betul. Oke, nah ini kadang-kadang suka bingung gitu ya melihat temulawak dan kunyit seperti dua kembar yang tidak bisa Kalau ya saya sebagai modelannya sama. Jadi bedanya sama-sama kuning ya, tapi Ya. ternyata kuningnya berbeda. Ternyata Beda. kenapa kuning? Karena dia memiliki kandungan kurkumin. Kurkumin ini yang menyebabkan warna kuning. Oke. Tapi Kurkumin ini kurkumin kuningnya pada kunyit Ya. itu lebih dominan ya, Oh, lebih lebih dominan, kuning. Ternyata ya. kuning Berarti kurkumin di kunyit? ya, lebih banyak memang. Lebih banyak justru. Oh pada gitu. temulawak. Oke. Begitu. Nah, ini- Jadi kita kombinasikan Ya, biar dikombinasikan. mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya. Oke, jadi temulawak dan kunyit. Betul. Ya. Kita tambahkan kayu manis. kayu manis. Kayu manis. Ukurannya temulawak kunyit? Iya, temulawak sekitar 30 gram. Ini Oke. kita pakai sediaan yang basah ya. Oke. Terus kemudian kunyit juga 30 gram. Terus kayu manis sekitar manis. 10 Kayu gram manis. ya. Nah. Terus kita tambahkan temu ireng. Yes. Ireng. Iya. Selain Oke. untuk meningkatkan fungsi hati, ya, juga bisa meningkatkan nafsu makan untuk anak-anak. Nah, Oh. biasanya saya berikan resep ini untuk tambahan makanan pada posyandu nih. Nah, saya berikan ini di binaan saya di Sumatera Selatan. Yes. Jadi mereka ini biasa menggunakan untuk tambahan makanan pada balita untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi salah satu solusi ya tadi ya. Iya, Ibu-ibu ya. langsung. ini pakai Oke. lempu yang wangi. Oke. Tempuyak. Terus Ini berarti langsung kemudian dimasukin tambahan, semuanya ya? iya betul. Apa nih, Dok? Ini pandan, Pandan. Pandan. kita tambah serai juga. Tambah Jadi serai juga. bakalan wangi banget dan enak. Oke. Nah, Dok, ini katanya nih ya, Dok ya. Kita juga sempat dengar Aduk-aduk ya. bahwa temulawak ini katanya bisa mengatasi bau badan. Ini sebenarnya diapain sih temulawaknya? Apa dijadiin deodoran? Digosok-gosok Atau, atau kita berendam air temulawak Oh, gitu? iya, Atau iya. diminum gitu, Dok? Iya, jadi pemirsa di rumah betul sekali itu fakta ya. Hmm. Ternyata temulawak ini juga memiliki khasiat aktivitas sebagai antibakteri. Ya. Kita ketahui bahwa bau badan itu perpaduan campuran keringat sama bakteri ya, Ya. sehingga menimbulkan bau badan. Nah, aktivitas antibakteri pada temulawak ini kuat sekali karena ada kandungan kurkuminnya tadi, sehingga bisa mengatasi bau badan dan seringkali dari nenek moyang kita menggunakan campuran temulawak untuk ramuan bau badan. Memang secara empiriknya banyak digunakan untuk campuran ramuan bau badan. Jadi maksudnya Oke. diapain nih, Dok? ramuan? Ditambahkan beluntas, Diminum. Diminum atau berarti? diminum ya, Diminum ya? dengan ramuan seperti ini. Ya. Jadi memang ada aktivitas antibakterinya. Yes. Oh, ada antibakteri. Oke, Berarti bisa salah satu ramuan kayak ini bisa untuk bau Iya, badan juga ya? Oke. jadi 1, 2, 30 terlampaui ya. Oke. Oke, dokter. Iya. Nah, Nah, diminum. karena kita ingin misalkan ya, kita ingin meningkatkan nafsu makan juga nih, selain meningkatkan fungsi hati ya. Jadi kita tutup saja Oh, ini agar ditutup minyak ya, asirinya, supaya santorizolnya minyak tetap asirinya. ada. Oke, nah Oke. Dok, kita minta tipsnya nih Dok, supaya masyarakat di rumah itu bisa mendapatkan ini manfaat yang maksimal gitu ya. Termasuk katanya tuh ya si temulawak ini bisa mengatasi penuaan dini Wow. juga. Iya, Terus juga wow. bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Gimana Dok caranya? Iya. Silakan Dok tipsnya. Iya, jadi gunakan rimpang temulawak yang sudah layak panen ya, Ya. sekitar 6 bulan sampai 8 Ya. bulan. Jadi yang layak panen itu justru kandungan kurkumin, santorizol, flavonoidnya itu tinggi gitu. Terus kemudian kandungan kurkumin itu tadi kaya dengan antioksidan. Nah, antioksidan itu menghambat penuaan Ya. dini. Dia akan menghambat penuaan kulit, Dokter Ekles pasti lebih paham ya. Ya. Terus kemudian menghambat juga proses oksidasi. Ya. Terus kemudian menghambat juga proses lupa. Nah, kita sering kadang lupa. ya, Oke. ya itulah gitu ya, karena proses degeneratif. Nah, ini sangat membantu sekali, sehingga memang kandungan dari kurkumin pada temulawak ini sangat membantu pada proses penghambatan penuaan dini. Luar biasa ya. Oke, luar biasa, Iya, luar biasa, luar biasa. sekali. Memang Baik. ini Baik. tanaman asli Indonesia yang keren banget sih. Iya, Iya. luar Oke. biasa memang ya. Terima Terima kasih kasih. banyak Dokter. Dokter, terima kasih Ya, Oh, oke, informasinya. sama-sama.
Nah, dan kita sesaat ya. lagi nih bakalan kita membahas mengenai penyakit yang lagi rame Apa nih tuh? ya. Lagi rame tapi misterius. hepatitis misterius katanya. Yes, hepatitis akut yang misterius. Iya, Dan penasaran? ini katanya menyerang anak-anak nih ya, Wow. terutama yang di bawah 5 tahun. Dan tentunya kita nggak mau dong ya anak-anak Indonesia gitu ya, terutama Iya. anak-anak kita juga itu terkena amit-amit jangan sampai ya Hepatitis. terkena hepatitis akut Nah, misterius. bagaimana caranya? Kita bahas saat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.